Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita pada siang hari ini adalah tentang cara membuat magnet. Oke. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, sekarang kita lihat gambar ini ya, yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya ya. Oke. Ada dua gambar di sini ya, gambar A dan gambar B. Gambar A adalah gambar magnet elementer. Gambar magnet elementer besi atau magnet sebelum besi atau baja sebelum menjadi magnet. Jadi ini sebelum menjadi magnet yang gambar A. Sementara yang gambar B adalah besi atau baja setelah menjadi magnet. Pertanyaannya, apakah perbedaan gambar A dan gambar B? Oke, silakan yang bisa dinyalakan mikrofonnya. Apakah perbedaan antara gambar A dan gambar D? Saya, Bu. Ya, oke, silakan. Saya, Bu. Ya, tadi yang pertama tadi siapa? Silakan menjawab. Saya, Bu. Ya, oke, silakan. Sebelum menjadi magnet, arahnya tidak beraturan. Ya, terus yang gambar B. Ketika sudah menjadi magnet, arahnya beraturan sehingga searah dengan kutub-kutubnya. Ya, oke. Kalau ini siapa namanya? Namanya siapa, Nak? Tri Ardila. Tri Ardila. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat ya, ini konsepnya harus kalian pegang sampai terakhir ya. Jadi bagaimana sih cara membuat magnet? Nah, caranya adalah bagaimana supaya magnet elementer dari besi atau baja ya bisa berubah dari yang tidak beraturan seperti pada gambar A menjadi beraturan dan satu arah. Nah, kita lihat arahnya ya, kalau ke kanan semua ya, posisinya seperti ini. Nah, oke ya. Sekarang kita masuk ke cara pembuatan magnet. Ada 3 cara pembuatan magnet ya. Yang pertama adalah dengan cara menggosok. Oke. Kata kuncinya dengan cara menggosok adalah harus menggosoknya dengan cara searah. Oke. Pertanyaannya, silakan yang bisa menjawab langsung nyalakan mikrofonnya. Mengapa kok menggosok cara menggosok pada besi atau baja supaya jadi magnet harus dilakukan dengan cara searah? Oke, silakan yang bisa dinyalakan mic-nya. Mengapa ya untuk cara membuat magnet dengan cara menggosok harus dilakukan dengan cara searah? Oke, silakan yang bisa dinyalakan mic-nya. Oke, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, oke. Silakan. Jawabannya? Agar magnet elementer yang terdapat pada besi letaknya menjadi teratur dan mengarah ke satu arah. Ya, oke, Diva ya. Oke, betul ya. Jadi konsepnya dipegang supaya magnet elementernya ya pada besi atau bajanya menjadi searah. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan kutub-kutubnya? Ya, oke, ini kata kuncinya ya. Ujung batang besi ya yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Sekarang kita lihat pada gambar ya. Yang bagian bawah ini adalah kutub utara. Oke, sudah kelihatan ya. Sekarang kita lihat tanda panahnya. Ini tanda panahnya ya. Tanda panahnya ke arah kiri. Berarti kalau saya buat ulang di bagian bawah, berarti tanda panahnya seperti ini. Yang artinya yang pertama kali digosok adalah yang B. Karena bergerak dari kanan ke kiri. Nah, kutub yang B akan sama dengan kutub yang menggosoknya. Karena yang menggosok adalah U, maka kutub yang B berarti kutubnya juga utara. Yang A menjadi selatan. Oke, paham ya? Saya ulang lagi, satu contoh lagi. Yuk, kita coba gambar yang kanan. Nah, ini ya. Ini ada gambar K dan R. Nah, sekarang kutub magnet yang paling bawah ini adalah S. Oke, ya.
Oke, sekarang kita lihat tanda panahnya. Tanda panahnya bergeraknya ke kanan, berarti ke sana ya. Nah, karena bergeraknya ke kanan, berarti yang pertama kali digosok adalah yang K. Sehingga kutub yang K sama juga dengan kutub yang S. Oke, paham ya? Sekarang kita coba latihan soal. Nah, ini kalian yang jawab ya. Yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Yuk. Yang mana yang jadi kutub utaranya? Yuk, silakan. Yang A atau yang B? Ya, oke, silakan. Yang A. Yang A. Yang B, Bu. Oke, sebentar. Tadi ada yang jawab A. Yang B, Bu. Sebentar dulu. Yang jawab yang A tadi siapa? Alicia, Bu. Alicia. Yang A, Bu. Ya, sebentar nak ya, sebentar. Yang jawab A tadi Alicia ya. Oke. Yang jawab yang B tadi siapa? Dari Ardila, Bu. Dari Aldila. Oke, kita cek ya. Nah, dimatikan dulu mikrofonnya. Kita cek ya. Kita lihat di sini yang bagian bawah adalah utara ya. Nah, kita lihat tanda panahnya. Tanda panahnya ke kiri. Oke, tanda panahnya ke kiri ya, seperti ini. Nah, berarti yang pertama kali digosok berarti yang B. Nah, karena bergerak dari kanan ke kiri. Nah, karena yang pertama kali digosok yang B, maka kutub B akan sama dengan kutub yang menggosoknya. Karena kutub yang menggosoknya adalah U, maka kutub B adalah kutub U ya. Kalau kutub A adalah kutub U, maka kutub A adalah kutub selatan. Oke, bisa ya. Jadi jawabannya yang betul punya Tri Ardila. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa salah sekarang. Yang penting nanti pas UH kalian sudah bisa. Nah, sekarang soal yang kedua. Ya, di sini L saya ganti dengan S. Nah, ya. Kutub selatan. Kemudian yang K saya ganti dengan kutub utara. Oke. Sekarang pertanyaannya, ya, duluan ya. Yang manakah kutub utaranya? Yuk, nyalakan mic-nya. Yang Q. Yang Q. Oke, siapa ini yang jawab? Yang Q. Oke, entar. Yang Q. Yang Q tadi siapa yang jawab yang Q? Citra Norma. Siapa? Citra Norma. Citra Norma. Tadi yang jawab P. Ayo, siapa yang jawab P tadi? Yang jawab P tadi siapa? Yuk dinyalakan mic-nya yang menjawab P. Tadi ada yang jawab P. Oh, nggak jadi? Sudah? Nggak ada? Oke, kita cek ya. Oke, sekarang kita lihat tanda panahnya ya, ke arah kanan. Kalau ke arah kanan berarti bergeraknya dari kiri ke kanan. Yang pertama kali disentuh adalah yang P. Nah, maka kutub P sama dengan kutub yang menyentuhnya. Nah, karena kutubnya adalah kutub S, maka kutub P-nya menjadi kutub S ya. Kita tulis di sini. Kalau P-nya S, maka Q-nya menjadi utara. Ya, betul ya. Tadi yang jawab Citra Nurma Gumita. Bisa ya? Nah, sekarang cara yang kedua. Ini yang paling mudah nih. Nah, ya. Tadi dari kelas A, B, C ini cepet-cepetan nih jawabnya ya. Yaitu dengan cara induksi. Nah, apa itu induksi? Induksi ini adalah jika besi dan baja didekatkan tapi tidak sampai menyentuh ya. Pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Tapi perlu diperhatikan, ini sifatnya hanya sementara. Ya, artinya kalau magnetnya kita ambil lagi, maka kemagnetannya akan hilang. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan kutub-kutubnya? Oke, kata kuncinya adalah yang berdekatan, maka kutubnya akan berlawanan. Jadi kita lihat di sini bagian bawahnya adalah S, maka ya
kutub yang ada di dekatnya di sini menjadi U. Nah, maka di sini menjadi S. Sehingga yang di bawahnya jadi U lagi, yang di bawahnya jadi S. Oke, gampang ya. Yuk, kita mulai soal yang pertama. Yuk, tentukan kutub. Yuk, bentar, saya skip aja bentar. Mudah-mudahan kelihatan. Nanti takutnya banyak yang jawab, nggak ketahuan siapa yang jawab. Ya. Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya. Ya, tentukan kutub dari B dan A. Oke, silakan tentukan. U sama S. Kalista. Oke, silakan Kalista. B yang U. B apa? B. A yang S. Ya, B U. U. Yang A adalah yang S ya. Oke, betul ya. Oke, sekarang kita lihat ya contoh soal selanjutnya. Nah, ini saya perbaiki dulu ya. Ini belum saya kasih kode ya. Jadi di sini saya kasih A, di sini saya kasih B. Oke, di sini saya kasih C. Sebutkan nama dulu ya. Di sini kasih D. Oke, sebutkan kutub-kutub A, B, C, D. Silahkan dinyalakan mikrofonnya. Saya, Bu. Siapa namanya? Saya, Bu. Tadi yang Ardila. pertama. Tri Ardila. Oke, silakan. Yang A itu S, yang B U, yang C S, yang D. Ya, yang berdekatan berlawanan ya. Karena di sini U, maka yang A jadi S, yang B U, yang C S, dan yang D U. Oke, betul ya? Bisa ya? Nah, sekarang kita masuk ke cara yang ketiga. Ini yang paling sulit dibanding sebelumnya ya, yaitu elektromagnet seperti yang ada di dalam tugas kalian, yaitu membuat magnet dengan cara menggunakan arus listrik. Nah, sebelumnya bab sebelumnya kan ada listrik ya. Sumber arus listrik ada dua, ada AC, ada DC. AC adalah arus bolak-balik, DC adalah arus searah. Contoh dari arus searah ini adalah baterai. Pertanyaannya yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Oke, ya. Mengapa untuk membuat magnet dengan menggunakan arus listrik digunakan arus listrik searah? Oke, kenapa kok bukan arus listrik bolak-balik untuk membuat magnet, tetapi harus menggunakan arus listrik searah? Yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Oke, mengapa harus menggunakan arus listrik searah? Oke, silakan ada yang bisa menjawab? Ya, Kalista. Karena arus searah dapat menyamakan arah magnet elementer pada besi atau baja. Ya, oke ya. Jadi jawabannya sama sebenarnya dengan cara tadi yang menggosok. Yang menggosok kan juga harus searah. Karena untuk membuat magnet elementer di dalam besi atau baja menjadi searah ya. Jadi konsep tersebut harus kalian pegang ya. Kalau menggunakan arus bolak-balik bukan malah menjadi magnet, tetapi justru akan menghilangkan kemagnetannya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Ini butuh konsentrasi. Kalian lihat pada bagian yang saya lingkari. Nah, jadi kalau kalian melihat ada rangkaian kemudian bentuknya seperti ini adalah simbol dari baterai. Oke, ya. Nah, yang garisnya panjang itu adalah kutub positif, ya. Yang garisnya lebih pendek itu adalah kutub negatif. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini berarti rangkaian ini menggunakan dua baterai, ya. Kan ada panjang pendek ada dua ya. Jadi ketika kalian beli baterai yang ada punuknya itu adalah positif, yang bagian bawah adalah negatif. Nah, kalau kita simbolkan dalam gambar, maka kutub positifnya itu adalah yang garisnya panjang. Nah, sekarang bagaimana arah arusnya? Arah arus mengalir dari kutub positif. Sekarang kita lihat positifnya di sebelah mana? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Karena positifnya di sebelah kiri, maka arah arusnya mengalirnya ke arah kiri. Nah,
Karena ke arah kiri berarti dia lanjut ke atas. Nah, kemudian setelah ini dia terus ke atas. Nah, seperti ini. Kalau satu garis ini sudah ke atas, maka otomatis garis yang lain juga arahnya ke atas. Nah, setelah itu kita gunakan tangan kanan kalian. Harus tangan kanan. Itu kenapa ini disebut dengan kaidah tangan kanan. Di mana 4 jari menunjukkan arah arus, ibu jari menunjukkan kutub utara. Nah, sekarang praktekkan dah. Yuk di rumah kalian masing-masing ini. Yuk di sana. Yuk posisi tangan kanannya seperti ini. Nah, oke, sudah semua? Posisi tangan kanannya seperti ini. Nah, sekarang kalian lihat ibu jari kalian mengarahnya kemana? Yuk. Ke arah mana? Yuk, sudah dipraktekkan seperti ini. Ibu jarinya ngarahnya kemana? Kita lihat. Ke utara. Ke arah kiri ya. Karena ke arah kiri berarti di sebelah sini adalah kutub utaranya. Ya, berarti yang di sini adalah kutub selatan. Oke, bisa ya? Sekarang kita lihat. Nah, pertanyaannya yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Ke arah manakah arusnya mengalir? Ini ada gambar baterai ya. Kanan, Bu. Oke, siapa namanya, Nak? Ke kanan, Bu. Tadi yang pertama, Bu. tadi siapa namanya? Diva, Bu. Iva. Diva, Bu. Oh, Diva ya. Oke, kita lihat gambarnya ya. Yang garis panjang ini positif, yang garis pendek adalah kiri. Nah, arus mengalir dari positif. Karena positifnya di kanan, berarti ke kanan. Oke, Diva betul ya, ke arah kanan. Nah, setelah ke arah kanan, ke atas. Ternyata setelah ke atas, kok garis di sini hilang ya? Kok nggak ada? Kok beda dengan soal yang tadi? Nah, kalau tadi kan lurus ya garisnya ke atas. Ternyata yang ini hilang. Artinya kawat tersebut tidak lewat di depan, tetapi lewat di belakang batang besinya. Kalau lewat di belakang berarti arah arusnya ke bawah. Nah, sekarang bagaimana bentuk tangannya kalau ke bawah? Sekarang tangan kalian dibalik seperti pada gambar. Ayo dipraktekkan di sana. Yuk, tangan kanannya dibalik. Yuk, tangan kanannya dibalik. Sudah semua posisinya seperti ini. Sekarang kalian lihat, ibu jarinya sekarang mengarahnya kemana? Yuk. Kanan. Kanan. Berarti yang kanan ini adalah kutub utara, yang satunya adalah kutub selatan. Oke, sekarang kita masuk ke latihan ya. Yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Yuk. Pertanyaannya yang pertama, oke, ke arah manakah arus listriknya mengalir, kanan atau kiri? Ya, siapa namanya tadi yang pertama? Jawab. Kiri, Bu. Ya, Relova ya. Siapa? Farelina. Ya, oke ya. Farelina. Oke, udah betul ya, ke arah kiri ya. Nah, ini plusnya di sini. Jadi dia ke kiri, kemudian ke atas, kemudian ke atas. Pertanyaan selanjutnya. Yang manakah kutub utaranya? P atau Q? Yuk. P, Bu. Siapa namanya? P, Bu. P, Bu. Siapa? Tadi yang pertama? Tri Ardila. Tri Ardila. Oke, kita cek ya. Apakah betul yang P? Kalau ke atas, nah tangannya seperti ini. Berarti ibu jarinya ke arah kiri. Oke, berarti di sini betul ya. Yang di sini utara, di sini selatan. Oke, udah betul. Yuk, sekarang pertanyaan terakhir ya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Kemanakah arah arusnya mengalir? Yuk. Ke kiri, Bu. Siapa tadi? Kiri, Bu. Ayo, yang pertama jawab. Citra ya. Citra Nurma Gumita ya. Apa Citra Iya, Bu. Pratiwi? Oh, Citra Nur. Oke. Pertanyaan selanjutnya, betul ya, ke arah kiri. Setelah ke kiri dia ke atas. Ternyata di sini hilang, nggak ada. Nah, pertanyaannya, yang manakah yang menjadi kutub utaranya? L. P. L. Yang jawab K tadi siapa? Yang pertama? Anissa. Alisa. Oke, ada yang punya jawaban lain?
L. L, Bu. Oke, yang jawab L tadi siapa? Kalista. Kalista. Oke, kita cek ya. Nah, sekarang kalau dia lewatnya tidak terlihat garisnya, berarti arah arusnya ke bawah. Nah, seperti ini kan? Arah arusnya ke bawah ya, tanda panahnya. Kalau arah arusnya ke bawah, bagaimana bentuk tangan kanannya? Maka bentuk tangan kanannya kita lihat seperti ini. Nah, ya bentuk tangan kanannya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ibu jarinya ngarahnya kemana? Ke kanan. Nah, berarti kalau ke kanan, maka utaranya yang L ya, udah betul ya. Oke, berarti yang di K menjadi kutub selatan. Berarti yang betul jawabannya Kalista. Oke, silakan kalau ada yang masih belum paham atau belum jelas untuk materi membuat magnet, karena ini materinya cukup susah ya. Oke, silakan sebelum saya akhiri materi kita. Jadi saya hanya menjelaskan ini saja, jangan banyak-banyak takut ini, karena ini sendiri butuh pemahaman. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, sudah bisa semua? Sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.